Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Ta'ala yang telah menghidayakan ke dalam hati kita berupa kebaikan demi keselamatan hambanya dari dunia sampai akhirat. Begitu juga salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengamanahkan berupa ilmu kebaikan kepada umatnya, juga demi untuk keselamatan umatnya dari dunia sampai akhirat. Jadi pada malam hari ini judul pengajian kita mengenal diri yang kita gunakan untuk mengenal Allah. Kan beda kan? Saya ulangi, mengenal diri yang kita gunakan untuk mengenal Allah. Mengenal diri yang kita gunakan untuk mengenal Allah. Tapi ya, yang pertama kita awali dulu dengan kesucian kan, sebagaimana yang dikatakan Nabi kan, Innallaha yuhibbu ala mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai orang-orang yang bersih. Bersih zahir, bersih batin. Sebabnya pengajian kita malam hari ini bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan, melainkan melalui anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langkah awalnya ini awaludin marifatullah katanya kan. Awal agama itu mengenal Allah. Jadi untuk langkah awalnya persiapan kita nih terlebih dahulu belajar kita untuk bermarifat. Sebabnya marifat inilah modal kita nanti untuk mengenal diri, untuk mengenal Allah Ta'ala. Yang pertama marifat syariat namanya kan, yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk melihat. Contohnya melihat benda, harus pastikan benda yang kita lihat tuh dengan cara buka tutup mata. Yang pertama harus pastikan sama. Yang kedua melihat warna. Contohnya kita melihat warna kuning dengan mata kepala kan. Kalau kita tutup mata kita, yang kita lihat cahaya kuning. Itu kita mulai menyatukan marifat dalam pandangan kita. Harus dipastikan dulu. Kalau nggak pasti nanti akhirnya usaha kita itu akan mengkhianati hasil. Kan begitu kan? Itu. Kalau sudah pasti yang seperti itu, barulah kita gunakan pandangan kita tuh untuk melihat kita yang sudah beraktivitas, contohnya pergi memancing, ya kan? Tapi pastikan yang tadi dulu, baru kita gunakan untuk melihat aktivitas kita. Contohnya pergi memancing ke satu tempat kan, siangnya itu. Nanti malam kira sudah sholat maghrib atau sudah sholat isya, kita tengok ulang lagi tuh. Tempat kita mancing tadi harus kita pastikan itu. Kita lihat, kita mancingnya nampak ikan itu kan, berapa ekornya harus kita pastikan itu. Jadi ada bedanya. Itu kan bisa kita katakan menghayal kan, terhayalkan. Tapi ada kayak bedanya apabila kita satukan marifat tadi gitu. Itu lebih terang dia daripada siang tuh. Jadi jelas ya.
Nah, itu harus dipastikan itu. Kan udah 3 tadi kan? Ketiga-tiga ini harus pasti dulu. Yang keempat, menghayal. Menghayal sama dengan yang tadi juga kan. Tapi menghayal tuh bisa yang jauh tuh diperdekat kan. Sama halnya dengan yang tadi. Lebih jelas, ada bedanya kan. Lagi pandang zahir dengan pandang batin ini kan sudah sama kita ketahui bedanya. Kalau pandang zahir ini kan dalam gelap kan nggak nampak ya. Kalau pakai beripat nampak dia yang dalam gelap tuh. Jadi kalau sudah pasti yang 4 tadi, barulah kita gunakan untuk melihat ke dalam diri kita. Cara memasuki alam hakikat kita, alam batin kita. Jadi kalau melihat ke dalam diri kita itu marifat yang melihat entah dari mana arahnya, marifat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu. Nggak bisa kita bikin itu. Kita arahkan ke, nah contohnya kayak 2 jari kan, bawa susu kiri. Kita tengok tuh, kita pastikan dulu cahayanya kuning. Cahaya diri kita, bukan diri kita itu yang kuning tuh. Kita lihat terus tuh sampai nampak diri kita di dalam cahaya kuning tuh. Sebabnya diri kita itu yang bercahaya. Diri kita itu kan kayak air ya, setetes air tuh, bening dia kan, bersih, tapi berbentuk kan, dan kita itu nggak pakai tua itu, harum cahaya itu tuh. Nah kalau sudah di situ, itu sudah siap pakai kita. Sebab sudah disediakan Allah Ta'ala cahaya untuk melihatnya, untuk mengenal Allah Ta'ala. Setelah itu, kalau mau sholat kita kan, itulah tuh. Yang penting kita ketahui. Tapi pastikan kita agak takbir kan, dan kita angkat cahaya kita itunya, yang kayak setetes air tadi kita angkat tuh kan. Tapi cahaya bukan air. Itu kita syariatkan dengan tangan kita kan. Allahu Akbar katanya kan. Kita angkat cahaya tuh sampai ke cahaya yang di atas. Tuh. Muhammad tuh dengan nur Allah kan. Bukan melihat Allah. Kita misalnya ke atas tuh melihat cahaya Allah. Rabbul A'la namanya kan. Sampai akbar itu kita kembali lagi sini. Tuh. Belajar di bawah susu kiri. Kenapa kembali sini? Sebabnya nggak ada antaranya itu. Hati dengan lauit mahfuz nggak berjarak ya. Jadi hal ini kalau digunakan untuk takbir sholat, ini tidak wajib. Wajibnya bagi orang yang sudah bisa, yang sudah mengetahui. Kalau kita yang belum mengetahui, wajib kita gunakan takbir sebisa kita. Bukan yang nggak bisa kita amalkan itu nggak boleh. Udah jelas nggak bisa kan, nggak boleh, haram dong. Jadi ya yang tadi kalau ada yang mau tanya dulu. Karena rasanya kurang pas lagi kan. Nanti dipraktek nanti cocok nanti kan dengan ceritanya. Itu. Lebih bagus ditanyakan lagi. Kalau kira-kira nggak bisa diamalkan seperti yang saya sampaikan tadi kan, macam mana tanyakan kira-kira pertanyaan. Jadi Pak Guru, Ya, ini kan masalah makrifat. ya. Kalau
kalau masalah marifat ini kan udah banyak dibahas orang kan gitu, ceritakan orang dan masing-masing mempunyai versi kan gitu. Iya. Jadi aku ini menanya sama Pak Guru, istilahnya supaya jelas masalah marifat ini kan gitu. Iya. Posisinya gimana kan gitu. Menurut cerita kan marifat ini mengenal kan gitu. Iya. Jadi mengenal itu kaitannya dengan pandangan kan gitu. Iya. Jadi marifatullah, mengenal Allah. Jadi menurut pandanganku gitu, atau menurut pandangan pemahaman kita gitu kan. Iya. Jadi ini kalaulah dikaitkan dengan pandangan, mengenal Allah dengan pandangan, apakah kita yang berusaha memandang Allah atau Allah yang memperlihatkan pandangan kepada kita? Karena marifat itu mengenal Allah kan gitu. Dari mana kita bisa mengenal Allah kalau Allah sendiri tidak mengenalkan kepada kita kan gitu. Aku rasa usahanya sampai kapanpun nggak bisa kan gitu. Iya. Itulah maksudnya mau bertanya gimana caranya bermarifat yang benar kan gitu, supaya jelas. Iya. Itu ya. Jadi itu jawabannya itu kan mulai dari belajar tadi kan. Ya kan ya, adanya kesungguhan kita belajar itu. Ya, marifat itu sudah ada kian, sudah disediakan Tuhan kian. Nah, itu. Jadi contohnya tadi ketika kita melihat warna biru lah misalnya kan. Nah, kita pastikan tutup mata kan, kita pastikan cahaya biru, nah gitu kan. Apabila sudah pasti cahaya biru, otomatis marifat sudah terpasang. Nah, itu yang penting kita amalkan, itu yang penting kita pastikan. Kita pasang. Nah, jangan asal yakin aja. Nah, itulah untuk seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi kan. Harus dipastikan dulu. Kalau nggak pasti, ya itulah seperti yang kita rasakan dari dulu ya kan, usaha itu yang mengkhianati hasil kan. Rugi kita. Jadi harus kita pastikan dari awal dulu. Kepastian itulah nanti untuk mendapatkan sesuai yang diharapkan. Sesuai yang diharapkan. Jadi masalah memastikan pandangan kan. Iya. Jadi untuk jelasnya lagi mau bertanya. Ya. Siapa yang memandang itu? Biji mata atau istilahnya yang menjelaskan kedudukan cahaya atau benda tadi itu biar jelas gitu. Iya. Pakai pandangan apa itu? Iya. Kalau pejam siapa yang memandang? Iya. Kok bisa ada dia cahaya itu? Walaupun pandangan biji mata itu kita pejam. Iya. Nah, kalau kita buka warna jadi warna kan ini warna kuning. Iya. Jelas. Iya. Jelas bendanya warna kuning. Iya. Kalau kita tengok dengan biji mata. Kita pejam kuning juga. Dengan keyakinan marifat tadi kan. Tapi dia udah bukan seperti warna benda ini kan gitu. Iya. Dia ada cahaya. Jadi itu yang melihat itu posisi siapa yang melihat itu, ataukah pikiran atau hati atau hayalan? Iya. Karena itu udah kan. Karena itu kembali kita kepada dasar diri kita kan. Diri kita tuh terbuat dari cahaya kan. Nah, diri itu dalam diri kita. Nah, cahaya itu yang kita gunakan untuk melihat yang zahir, ya kan, untuk kita gunakan untuk menghayal. Nah, jadi di situ otomatis kan belum, kalau dia sebelumnya kan sebelum kaji ini kan belum bermarifat lagi. Nah, itu makanya jadi yang memandang itulah yang kita bantu dengan marifat. Nah, coba marifat itu didatangkan lagi sama Tuhan, dianugerahkan Tuhan sama kita ke dalam batin kita itu kan. Nah, itulah yang kita satukan dengan pandangan kita yang zahir, dengan pandangan pikiran kita,
pandangan hati kita kan. Nah, itu yang penting kita satukan. Caranya seperti yang tadi, yang saya sampai tadi kan. Nah, itu yang memandang tuh diri kita, cahaya kita. Diri kita yang batin kan. Bukan biji mata. Bukan. Itu istilahnya tuh sama dengan makamnya kan. Jadi Untuk mengenai zahir kan. melihat itu diri kita berarti dia semuanya mata aja. Iya. Jadi kayak pikiran kita kan nggak ada mata ini kan. Tapi bisa juga dia melihat kan. Nah, tapi boleh pakai meripat. Nah, kalau meripat lebih jelas dia daripada yang kita hayalkan. Nah, meripat tuh dianugerahkan tuh. Nah, ini itulah biar bisa jelaskan. Kalau pikiran melihat sesuatu yang udah pernah dijalaninya kan gitu. Kalau melihat yang belum pernah kita lihat itu pakai apa itu Pak Guru? Kalau pikiran kan yang udah kita jalani, misalnya tadi katanya mancing kan itu, karena udah dijalani, maka pikiran kita bisa melihat, melihat yang sudah kita jalani. Jadi kalau lagi di pertanyaan orang sesuatu yang belum pernah kita jalani, suruh nengok, suruh melihat. Tak, tolong lihatkanlah ini si Polan ini gini keberadaannya di mana. Nah, itu kan berarti belum pernah dilihat. Ini bukti yang pertama udah tuh kan. Ini bukti yang pertama, contohnya menghayal kita. Kalau udah lebih jelas daripada yang kita hayalkan tuh, itu udah pakai meripat kita dengan cara yang saya sampaikan tadi kan. Itu bisa digunakan untuk melihat yang tidak pernah kita lihat. Nah, itu ada pengaturannya. Pengaturannya ada dalam diri kita. Jadi ibaratnya tangga, kapan posisinya dia pindah kepada bermakrifat cahaya yang bisa melihat sesuatu yang belum pernah dilihat. Nah, itu kita sendiri pandai dong. Kalau udah rapat tuh kan, jalannya udah ada ibarat tangga yang udah ada tuh. Artinya biar kita itu tahu, oh ini benar-benar bukan hayalanku kan gitu. Sebab antara menghayal dengan makrifat sesungguhnya kalau dihadapkan kepada pertanyaan yang belum pernah kita jalani itu kadang ada juga ini angan-angan. Kan gitu. Itu belum bermakrifat. Karena tipisnya kalau perbedaannya itu kan gitu. Kita bersihkan kan. Rabu ala namanya kan, sabis marabikal ala kan. Kita bersihkan jalan-jalan di dalam tuh. Dengan sendirinya nanti dengan ada yang kita pakai makrifat kan, bisa kita tempuh jalan tuh. Yang nggak pernah kita lihat bisa kita lihat kan. Ada orang tuh ngomong kita sama teman kan, yang di luarnya bagus, di dalamnya runcing kan. Itu tahu kita. Nah, itu berdasarkan meripat tadi. Bukan berdasarkan hayalan kan? Bukan. Karena hayalan pun cahaya kan gitu. Nggak bisa dibuktikan itu. Nggak terbukti itu. Sia-sia amal ibadah kita udah maya. Jadi untuk mengatasi kemungkinan di dalam ibadah kita itu ingat menjalankan ibadah itu kan, ingat sama Allah. Jangan dikhawatirkan kebenarannya. Coba kalau nggak ingat itu dikhawatirkan kebenarannya itu dalam amal ibadah itu. Jadi Bapak kalau udah terjadi yang seperti yang saya sampaikan itu kan, pasti yang diinginkan. Nggak kecewa lagi kalau udah dapat kelas malaikat itu. Jadi apa yang lain itu kira-kira yang mau ditanyakan lagi? Jadi Pak Guru, ginilah saya minta izin nanya sedikit lagi kan gitu. Saya mau nanya masalah mengenal diri, karena saya ada kelemahan-kelemahan dalam mengenal diri ini. Mau nanya solusinya mana Pak Guru. Mengenal diri ini kan dengan pandangan. Bagaimana memandang diri saya kedudukannya yang sebenarnya gitu? Pejamkan mata,
atau terbuka mata kan gitu. Di situ saya menghadapi kelemahan masalah cahaya diri saya itu. Kan Pak Guru bilang diri kita yang sebenarnya itu adalah cahaya. Di situ saya mau memandang cahaya diri saya itu, caranya seperti apa gitu. Atau kelemahan itu caranya kan udah saya sampaikan, kelemahannya di mana kelemahannya. Kelemahannya itu nggak ngerti gitu posisi diri saya itu mana ya, di luar atau di dalam gitu. Jadi udah kan? Iya, misalnya memandang cahaya diri saya itulah di hadapan saya, atau masuk ke dalam tubuh syariat saya, atau tubuh syariat saya di dalam cahaya itu kan gitu. Jelas kendalanya. Nah, kendalanya seperti itulah, saya masih bimbang menentukan pandangan itu. Jadi kan walaupun pertanyaan kurang akurat namanya kan, tapi baiklah saya jawab. Dalam menjalankan amal ibadah ini, jangan jadi apa sama kita kan, kelemahan sama kita kan, jadi malas kita beramal dulu kan. Ya sebenarnya nggak sesuai yang kita harapkan. Nah itulah yang penting kita jelaskan ya kan. Yang pertama tuh kesungguhan dulu yang penting dulu dalam menjalankan amal ibadah. Jangan sekali-sekali kan, sampai jelas kan gitu kan. Menjadah wajadah menkasalasan. Kalau bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau malas-malas pasti merugi kan. Nanti di dalam menjalankan amal ibadah itu kuncinya satu. Ingat, pasang ingatan kita ketika menjalankan amal. Sebabnya ingatan inilah yang menghubungkan kita dalam beramal ibadah itu dengan Tuhan. Kalau ingat tuh otomatis pikiran kita ingat kan. Kalau ingat tuh tidak terputus. Kalau zikir kan terputus. Tidak putus-putus dia Allah katanya kan. Kalau ingat tuh nggak terputus. Kalau terputus kita tuh agak khawatir kita kebenarannya dalam menjalankan amal ibadah. Yang kedua, kalau kita merasa malas kan, udah jelas tuh hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi untuk mengatasi itu ya disertai dengan doa. Doanya sedikit. Allahumma yassir wala tu'azzir. Allah mudahkanlah dengan engkau sukarkan. Jangan malas-malas kan. Tapi jangan catatan, ingat itulah, itu penekanannya dalam menjalankan amal ibadah itu. Ingatan ulah, kalau nggak ingat kita rugi. Yang pertama rugi kita dikhawatirkan kebenarannya. Yang kedua rugi kita dengan kata Allah Ta'ala, izkuruni fa izkurkum la'allakum tuflihun. Ingatlah akan aku lebih mengingatimu. Mudah-mudahan kamu beruntung. Kan alangkah baiknya kita ingat kan, sama Tuhan. Otomatis Tuhan itu memperhatikan kita dan menerima doa kita, di mana kelemahan kita di dalam menjalankan amal ibadah itu Diperbaiki ya. Ini ada tipnya. Terakhir mau saya sampaikan ya kan, untuk menyemangati kan masalah yang kita kaji tadi. Ada sebuah pantun lah namanya kan. Anak malam melompat di atas batu. Hilangkanlah alam yang empat, masuk alam yang satu. Insya Allah sukses kita tuh dalam menjalankan amal ibadah, apalagi hal yang batin seperti ini. Jadi lebih kurang ke depannya nanti saya ingatkan juga kan. Yang pertama sehari-hari kita ini dah yang penting betul-betul
suci saya, suci batin. Dan tak lupa juga saya mengingatkan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, gunakanlah hati yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Dengan catatan ikhlas dalam menjalankan amal ibadah. Jadi kurang saya minta maaf kan. Jadi di mana kelemahannya nanti jangan diam aja. Nah, walaupun sudah positif yang saya sampaikan tadi kan gol istilahnya kan, tapi menurut kita diamalkan nanti kan kadang jauh kali beda ya kan. Itu ditanyakan jangan diam aja. Nah di situ saya harapkan juga jangan diam aja. Jadi gimana kelemahan saya, manusia biasa kan, belum ahlinya lagi. Ya minta maaf, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.